Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama saya, Sumantri S. CRUD The Message. Nah, jadi itu merupakan topik kita minggu ini dan masih seputaran tentang create, read, update, dan delete. Tetapi kita akan coba membuat sebuah pesan notifikasi yang itu memang sangat penting menurut saya, gitu ya. Nah, minggu lalu kita sudah pernah bahas tentang CRUD juga, tetapi pembahasannya itu tentang deleting maupun updating, gitu. Nah, sebenarnya the message atau pesan ini tidak masuk ke dalam CRUD, tapi karena ini merupakan sebuah notifikasi dan untuk melihat bagaimana message ini bekerja, jadi saya gabungkan ke dalam topik CRUD ini, gitu ya. Menarik, pokoknya keren. Oke, tanpa membuang waktu, kita langsung aja menuju ke TKP. Gas! Nah, jadi begini teman-teman. Untuk kali ini kita masih melanjutkan dengan topik CRUD, yaitu updating data yang minggu lalu. Silakan teman-teman flashback atau nonton video minggu lalu tentang CRUD updating data, gitu ya. Atau bisa juga nanti download dan clone di GitHub saya. Saya sudah sertakan di kolom deskripsi, dan jangan lupa follow GitHub saya ya. Oke, menarik. Nah, ini tentu sudah jadi ya, baik itu tentang tambah datanya, hapus datanya, bahkan tentang edit datanya. Dan ini merupakan read-nya atau baca datanya gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan intinya tentang message ini, kita coba buka di dokumentasi dari Django gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa cari di dokumentasi dari Django. Ini saya menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya judulnya kalau bahasa Inggris The Message Framework gitu ya. Jadi kerangka pesan. Nah, di sini memang Django sudah menjelaskan secara detail dan mereka jelaskan di sini cukup umum dalam aplikasi jaringan gitu ya. Anda butuh memasang pesan pemberitahuan satu waktu gitu ya. Nah, di Django itu dikenal sebagai flash message atau pesan yang sangat cepat pada pengguna setelah pengolahan sebuah formulir atau beberapa jenis lain dari masukan pengguna. Nah, itu dia tadi, berdasarkan formulir dan masukan pengguna. Nah, kenapa tadi saya masukkan ke dalam CRUD? Itu tujuannya, gitu ya. Nah, untuk ini Django menyediakan dukungan penuh untuk pesan berdasarkan cookie ya, dan juga session untuk kedua pengguna anonim dan terautentikasi. Kerangka kerja pesan mengizinkan Anda secara sementara menyimpan pesan dalam satu permintaan dan mengambil untuk ditampilkan dalam permintaan selanjutnya. Jadi setiap pesan itu ada tag-nya dengan level khusus untuk menentukan keutamaannya, misalnya info, warning, atau error. Nah, ini bisa dibilang mengadakan pesan atau menginstal pesan ya, Messenger. Jadi, ketika kita membuat project dengan melakukan perintah Django Administrator Project, maka semua pengaturan yang sudah dibutuhkan itu di dalam settings.py itu sudah dibutuhkan atau mengadakan pesan fungsionalitasnya atau sudah include ya Django contrib message. Jadi merupakan sebuah paket yang ada di Django yang disimpan ke dalam contrib, kemudian ini nama methodnya gitu ya di dalam instalasi aplikasi. Ntar ini saya buka setting biar lebih yakin gitu. Kita coba settings ke dalam, kita cari instalasi aplikasi. Nah, ini dia Django contrib message. Jadi sudah ada gitu ya. Kemudian di dalam middleware juga mengandung contrib session middleware, kemudian ada message middleware juga. Jadi ada dua gitu ya. Jadi ini untuk middleware punya ada Django contrib message middleware, dan session middleware yaitu yang ini gitu ya. Jadi memang sudah ada gitu. Jadi kita tinggal menggunakannya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tingkatan pesan. Nah, jadi tingkatan pesan itu di dalam Django ketika kita melakukan import message itu ada tingkatan pesannya. Dimulai dari debug, itu maksudnya pesan-pesan terkait pengembangan yang akan diabaikan gitu ya. Kemudian ada info, pesan informasi untuk pengguna, berhasil, sebuah tindakan setelah berhasil, misalnya profil Anda telah berhasil diperbaharui gitu ya. Kemudian ada peringatan, kegagalan tidak muncul, tetapi mungkin sebentar lagi. Kemudian ada kesalahan, sebuah tindakan tidak berhasil atau beberapa kegagalan lain muncul gitu ya. Jadi ini merupakan successfully
Ini sukses, ini warning, ini error gitu ya. Nah, etiket atau teks pesan, jadi etiket pesan atau teks pesan adalah sebuah perwakilan string dari tingkat pesan ditambah. Etiket-etiket tambahan apapun yang telah ditambahkan langsung dalam tampilan gitu. Nah, oke ya, etiket disimpan dalam sebuah string dan dipisahkan oleh ruang. Khususnya etiket-etiket pesan digunakan sebagai kelas CSS untuk menyesuaikan gaya pesan berdasarkan pada jenis pesan gitu. Jadi tingkatan ketetapannya itu ada debug, etiketnya atau teksnya ada debug, info adalah info, berhasil, sukses, dan juga berhasil, peringatan, kesalahan, dan teksnya adalah kesalahan. Oke, nah ini cara menggunakan tampilan atau cetakan. Jadi setelah mengimpor ini, setelah mengimpor message, maka cara menggunakannya seperti ini, gitu ya. Lebih simpelnya yang seperti ini. Jadi message titik debug misalnya untuk debug, untuk sukses, request, profil detail berhasil diupdate. Seperti itu. Dan ini merupakan untuk menampilkan setiap pesan yang akan ditampilkan ke dalam halaman HTML kita. Oke ya. Jadi mungkin ini untuk dasarnya ketika kita membaca dokumentasi dari Django. Jadi supaya kita lebih paham lagi gitu ya. Oke, nah sekarang kita kembali ke sini, ke view sini. Oke, dan ini kita kembali ke daftar tujuan. Nah, sekarang saya mau lakukan untuk memberikan pesan itu ke dalam function add tujuan gitu. Nah, nanti setelah kita menambahkan daftar tujuan, nanti akan muncul sebuah pesan di sini. Oke, menarik. Ini yang pertama dulu. Selanjutnya baru kita bahas update dan delete. Nah, coba lihat di sini, teman-teman di function add tujuan, jika request sama dengan method form tujuan form request post or none, jika data itu valid, kemudian dia jalankan save. Nah, di sini itu kita bisa pasang sebuah pesan atau notifikasi gitu ya, yang menyatakan bahwa data itu memang berhasil disimpan. Nah, namun sebelumnya di sini itu kita harus impor apa tadi? Itu from Django .contrib import message. Nah, ini tadi paketnya ya. Jadi message itu berada di dalam paket Django contrib. Nah, kita kembali ke function update di sini. Nah, di sini itu bisa kita pasangi message ya, titik anggap misalnya sukses di sini. Jadi ketika kita sudah berhasil menyimpan data dan sukses, maka dia akan request ya. Dia akan merequest dan menampilkan pesan keberhasilannya atau pesan suksesnya, misalnya data berhasil ditambahkan, seperti itu. Jadi ketika berhasil ditambahkan, maka akan muncul sebuah pesan data berhasil ditambahkan, seperti itu ya teman-teman. Oke, nah sekarang coba lihat, setelah berhasil ditambah, maka dia akan redirect ke dalam pulang pergi index, berarti di sini ya, di daftar tujuan. Nah, untuk message itu kita harus pasangkan yang ini ya, untuk menampilkan pesan, berarti di mana data itu terakhir dikembalikan. Contoh ini ya, dikembalikan berarti di dalam pulang pergi.index yang ada di sini. Oke, maka kita kembali ke sini, kita buka sidebar-nya, maka di dalam indeks ini, yang ini, di sini itu kita tambahkan untuk menampilkan pesannya seperti apa, gitu ya. Nah, jadi kita menggunakan if message, ya, if message itu adalah yang ini, oke, diambil dari paket Django contrib, seperti itu. Kembalikan lagi. Nah, di sini itu baru bisa kita lakukan looping, ya. Kita looping, misalnya pesan untuk satuannya ke dalam message induknya, gitu ya, di semua pesan. Nah, di sini itu bisa kita tampilkan, misalnya kita bungkus ke dalam span aja dulu ya. Oke, kemudian jangan lupa menggunakan template text seperti ini. Kemudian kita pesan, yaitu variabel dari support titik text ya. Kenapa text? Karena mengacu ke dalam contoh yang ada di sini, yaitu message text gitu ya. Nah, sekarang kita sudah pasangin message ke dalam create atau tujuan. Kita coba tambahkan daftar tujuannya. Kita coba tambah, misalnya di sini nama penumpangnya adalah Zoro misalnya, dan nama backgroundnya adalah Robin. Tujuannya One Piece. Ini gile ya, ini penggemarnya One Piece bakalan ketar-ketir nih. Apaan ya, termasuk saya juga penggemar One Piece gitu. Penggemar beratnya si One Piece. Oke, kita kirim, tuh muncul ya, sukses gitu. Berarti pesan ini itu
berhasil. Artinya dia menampilkan etiketnya atau teksnya. Oke? Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Data berhasil ditambahkan. Oke. Nah, ini teman-teman. Di sini, coba lihat, karena kita menggunakan pesan titik teks, maka teks ini yang akan ditampilkan, yaitu teksnya ya. Kalau kita mengacu ke sini, coba lihat, ini adalah teksnya ya. Berhasil berarti teksnya adalah berhasil, sukses gitu. Kalau misalkan saya ganti info, maka di sini juga akan menjadi info gitu ya. Kenapa bukan teksnya? Oke. Sekarang kita memunculkan yang ini gitu ya. Nah, untuk memunculkannya itu berarti kita hilangkan titik teksnya ini. Artinya kita remove atau hapus. Oke. Kemudian kita coba tambahkan di sini. Misalnya Nami gitu ya. Usop. Tujuannya ke Makassar. Ketika saya kirim, tuh data berhasil ditambahkan. Keren ya. Jadi ini lebih meyakinkan kita bahwa benar data itu sudah berhasil ditambahkan. Tanpa harus melihat data di dalam tabelnya, dengan pesan notifikasi seperti ini, itu kita sudah merasa yakin gitu. Nah, ini salah satu tujuan dari message atau pesan atau notifikasi. Nah, ini tampilannya masih kurang bagus gitu ya, masih klasik. Nah, karena kita menggunakan Bootstrap, jadi kita coba menggunakan alert dari si Bootstrap itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam Bootstrap itu untuk menggunakan alert ada primary, secondary, sukses, danger, warning, info, dan lainnya. Nah, di sini kita coba menggunakan yang info aja ya, karena itu merupakan informasi yang sukses gitu. Nanti kalau misalkan, jadi kita menggunakan info ya, bahwa dia informasinya menggunakan data berhasil gitu ya. Atau biar sama saja dengan contoh message ini karena sukses gitu ya, jadi kita menggunakan yang kelas sukses. Oke, kita buat seperti ini, dan kita kelas, kemudian kita alert sukses ya, seperti itu. Kemudian kita rule sama dengan alert. Lalu tadi kita paste di sini. Jadi kita menggunakan yang alert sukses yang ada di sini. Oke ya. Oke, kita coba tambahkan dan kita lihat ini masih yang klasik. Ketika saya tambahkan, misalnya di sini Luffy, kemudian Zoro, One Piece, ya, kita kirim. Tuh, keren ya. Data berhasil ditambahkan. Jadi dengan seperti ini itu lebih elegan atau lebih interaktif dan lebih memanjakan bahwa tampilannya lebih menarik gitu. Nah, sekarang ini adalah untuk menambahkan datanya. Nah, bagaimana dengan si delete yang ada di sini? Gitu. Itu gampang sekali. Bagaimana dengan function delete? Kalau kita lihat untuk function delete itu hanya berisi 3 atau 2 statement ya di dalam function delete-nya. Sementara kalau kita lihat di update, di create itu seperti ini menggunakan request form dan lain sebagainya. Nah, itu sangat gampang sekali. Misalnya di sini ya, itu gampang sekali. Jadi kita tambahkan di sini yaitu message titik apa, misalnya kita buat info aja ya, titik info. Meskipun deletingnya itu berhasil, tapi di sini kita memberitahukan bahwa data itu berhasil. Oke. Kemudian kita request, pesannya apa? Misalnya data berhasil dihapus. Seperti itu. Oke. Biar lebih interaktif lagi, kita coba masukkan sebuah ikon seperti itu. Tandanya sedih. Oke. Nah, sekarang kita coba tampilkan di sini. Nah, jadi kita punya 5 data, dan dari 5 data itu saya mau hapus yang bejo di sini. Ketika saya hapus, maka dia akan redirect, dia akan kembalikan ke pulang pergi dengan menampilkan notifikasi atau pesan data berhasil dihapus, gitu ya. Jadi inilah salah satu trik memesangi pesan. Jadi di mana data itu terakhir dikirimkan, contoh ini semua diindeks, berarti untuk pesan di sini yang ini ya, itu berarti harus masukkan ke dalam data terakhir dikirim, itu daftar tujuan. Oke ya teman-teman. Nah, ini untuk hapusnya. Bagaimana dengan updating? Gampang lagi ya. Sangat gampang itu ya, karena kita sudah coba tambahkan ke sini gitu. Nah, karena updating itu polanya bersama dengan create ya, jadi di sini itu bisa kita langsung aja buat seperti ini. Masukkan message, kita ambil yang sukses gitu. Jadi bisa info, bisa sukses, bisa warning. Oke, teman-teman. Di sini saya contohkan aja yang warning aja ya. Meskipun warning ini tidak sesuai dengan penempatannya, tapi saya tunjukkan kepada teman-teman bahwa warning, sukses, dan info itu merupakan sebuah pesan yang dimana untuk menampilkan ke pengguna atau user bahwa itu sebuah pesan atau notifikasi gitu ya. Data misalnya berhasil di update.
Kita buat seperti itu. Jadi, misalkan saya mau update, oke, ini di update kita sudah pasangin pesan yaitu warning. Ketika saya edit misalnya di sini unique, saya ganti menjadi Frankie misalnya. Kemudian di sini saya ganti jadi Robin, nama pengundinya. Tujuannya Jakarta misalnya. Ketika saya kirim perubahan, tuh muncul ya data berhasil di-update. Itu. Jadi itu merupakan contoh salah satu dari kita memberikan pesan ya atau notifikasi. Jadi sangat gampang sekali dengan menggunakan Django. Kita tinggal mengimpor sebuah paket message, kemudian tinggal kita buat seperti ini. Gitu ya. Jadi memang keren. Nah, misalnya teman-teman, ini untuk ketika berhasil ditambahkan data, maka dia akan redirect ke sini. Ya, ini contohnya aja. Oke, jadi ini dia akan redirect ke dalam create di sini. Meskipun berhasil. Oke, kita coba tambahkan data. Misalnya di sini adalah Luffy, kemudian Frankie, kemudian Surabaya, dan kalau saya kirim, tuh di sini itu tidak muncul pesannya, padahal ini berhasil, gitu ya. Kalau kita kembali ke daftar, seharusnya ini sudah berhasil. Tuh, muncul jadi Luffy ada 2 di sini ya, karena kita sudah bersih tambahkan tadi. Kenapa tidak muncul notifikasi di sini atau pesan? Kenapa? Itu tadi yang saya sampaikan di awal. Jadi untuk pemasangan pesan, lihat di mana data terakhir dikirimkan atau di redirect. Contoh ini ada di create. Berarti ini itu ya, ini kita copy dan kita buat tempelkan di dalam create HTML yang ada di sini. Gitu ya, seperti ini. Oke, kita coba save dan reload. Jadi ketika saya tambahkan di sini Nami, kemudian Usop, gitu ya, tujuannya Surabaya, dan kirim, tuh, maka ini data berhasil ditambahkan. Jadi kita tidak perlu mengecek daftar tujuannya, dengan melihat pesan begini, itu sudah berhasil atau sudah tersimpan. Gitu ya, jadi paham ya di sini teman-teman sampai di bagaimana cara kerjanya dari message. Oke, nah jadi untuk indeks ini, supaya kita tidak melakukan copy paste menambahkan dengan data yang sama seperti ini, gitu ya, contoh tadi di dalam create and all. Jadi supaya tidak terlalu banyak yang kita harus tambahkan seperti itu, maka kita bisa buat di sini sebuah snippets ya, contoh snippet yang sudah pernah kita contohkan di episode-episode sebelumnya. Tetapi di sini saya tidak menggunakan snippet, saya gunakan ini adalah sebuah pesan atau message dari si template yang secara global, yaitu message.html. Nah, yang ini, indeks ini, itu bisa kita cut dan masukkan ke sini. Gitu, oke? Oke, ini kalau misalkan saya tambahkan misalnya Tri, kemudian Mantri tujuan Makassar, ya. Dan kalau saya save, ntar ini saya redirect aja dulu ke mana? Ke indeks ya. Saya redirect ke indeks, dan kalau saya kirim, ntar ini kan seperti ini. Seharusnya sudah berhasil tuh. Misalnya Tri, kemudian Mantri, Makassar, ketika saya kirim, tuh, maka tidak muncul notifikasinya. Kenapa? Karena kita belum melakukan include di sini, gitu ya. Masih ingat teman-teman? Nah, di sini itu harus kita include seperti itu, tanda petik message.html, yaitu file yang ada di sini. Oke, keren. Nah, ini ketika kita tambahkan datanya, oke. Nah, ini ketika kita tambahkan datanya seperti ini, dan kalau saya kirim, bentar, typo guys. Ini lupa n-nya ya, jadinya include di situ. Kenapa cuma include di sini include? Oke, typo teman-teman. Makanya error. Oke, ketika saya reset, tuh data berhasil ditambahkan. Ketika saya hapus, tuh data berhasil dihapus. Jadi dengan model yang seperti ini, itu langsung mengambil data yang ada di message.html yang ada di sini. Oke, begitupun juga dengan yang di create sini, ini bisa kita hapus seperti itu dan kita paste include message.html. Keren ya teman-teman, seperti itu. Ini pun Luffy, kalau misalnya kita hapus tuh, maka data berhasil dihapus. Keren ya. Jadi begitulah teman-teman caranya kita menggunakan pesan notifikasi dengan memanfaatkan atau membuat atau memanfaatkan message, sebuah method message di dalam paket Django Contrib. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, jadi untuk membuat message tidak mesti harus ke dalam CRUD. Jadi di dalam sesi ataupun autentifikasi, login, logout, dan register itu kita bisa buat message seperti ini. Oke, nanti kedepannya kita akan coba membuat message di dalam form login ataupun logout ya, autentifikasi gitu ya. Keren. Jadi begitu ya teman-teman, cara menggunakan message yang ada di dalam Django. Kalau misalkan ada pertanyaan atau masih bingung gitu, silakan
Jangan malu-malu atau jangan sungkan bertanya di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab gitu ya. Oke? Nah, jadi mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya. Biar tidak ketinggalan video-video update dan seru lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali atau bertemu kembali di video seru lainnya. Salam balas kode, sampai jumpa dan bye!